Salam kasih teman-teman Kristen. Apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Oke? Nah, dalam jumpa kali ini saya akan menerangkan, memberitahu kepadamu siapa sih Tuhan Yesus yang benar itu? Siapa sih Tuhan Yesus yang benar? Ya? Nah, sebab akhir-akhir ini banyak orang mengatakan Yesus Kristus itu ciptaan. Hah? Ciptaan? Padahal sudah jelas-jelas di buku Perjanjian Baru dikatakan Yesus itu Maha Pencipta. Ya kan? Nomor 2. Banyak orang mengatakan lagi, bahkan pengajar Kristen mengatakan Yesus itu adalah Yod-Heh-Vav-He atau YHWH dalam Perjanjian Lama. Tapi saya cari di Perjanjian Baru, nggak pernah Yesus mengatakan dirinya Yod-Heh-Vav-He. Ya kan? Nggak pernah Yesus mengatakan dirinya YHWH. Nomor 3, dikatakan lagi, Yesus itu adalah Yahweh di Perjanjian Lama. Mana ada Yesus mengatakan dirinya Yahweh? Coba cari di Perjanjian Baru. Nggak ada Yesus mengatakan dirinya seperti itu. Iya kan? Ada lagi yang mengatakan Yesus itu tidak disalib. Wah. Nah, ini penting saudara ya. Ini penting. Siapa sih Tuhan Yesus yang benar itu? Nomor 1 ya. Yesus berfirman dalam Wahyu 22 ayat 13. Akulah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan terkemudian. Kalau dia yang awal, pasti dia Bapa. Benar nggak? Kalau dia yang awal, pasti dia Bapa. Yang pertama, pasti dia Bapa. Yang Alfa, pasti dia Bapa. Jadi, Yesus Kristus itu adalah Bapa kita yang ada di sorga. Tuhan sepanjang masa. Tuhan sepanjang masa. Ya, tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah selama-lamanya. Jadi Tuhan sepanjang masa. Dialah Bapa Tuhan sepanjang masa. Namanya Yesus Kristus. Dialah yang awal. Jadi sebelum ada langit, sebelum ada jagat raya, sebelum ada semuanya, sebelum ada sorga, dunia masih kosong. Yang ada hanya Yesus, yaitu Bapa di sorga. Ya, hanya Dia yang ada. Nah, Dialah Tuhan sepanjang masa. Kemudian, Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Ya, Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Di mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus itulah menciptakan segala sesuatu? Baca di Yohanes 1 ayat 10 dan 11. Saya baca ya, dengarkanlah. Ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Siapa yang pernah ada di dunia? Datang dari sorga ke bumi. Siapa? Yesus. Maka Yesus Kristus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena dunia tidak mengenalnya, makanya dia disalibkan, bukan? Jadi, ayat 10. Yesus Kristus telah ada di dunia 2000 tahun yang lalu, kan? Dan dunia dijadikan olehnya, dunia diciptakan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Jadi Yesus Kristus itu datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Makanya dia disalibkan, bukan? Jadi Yesus itu Maha Pencipta, bukan ciptaan. Ya, bukan ciptaan. Oke? Nah, tadi waktu kita mengatakan Yesus yang Alfa dan Omega, yang awal, yang pertama, pasti dia Bapa. Ya kan? Nah,
untuk memastikan dia Bapa, itu Yesus Kristus menjelaskan lagi di Yohanes 14 ayat 7. Dengarkan saya baca. Ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang kamu sudah mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Artinya, kalau sudah melihat Yesus itu sudah melihat Bapa. Kalau sudah mengenal Yesus itu sudah mengenal Bapa. Ya kan? Kalau sudah melihat Yesus sudah melihat Bapa. Kalau sudah mengenal Yesus sudah melihat Bapa. Nah, ini dikatakan Yesus waktu dia ada di bumi 2000 tahun yang lalu. Berarti Yesus itulah Bapa. Benar bukan? Kemudian di Yohanes 14 ayat 10, Yesus berfirman, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Tidak percayakah kau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku?" Artinya Yesus itulah Bapa. Oke? Kemudian di Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Yesus Kristus berkata, "Aku dan Bapa itu adalah satu." Jadi mereka satu, namanya satu. Ya. Satu, bukan dua, bukan tiga. Ya. Satu. Jadi Yesus Kristus itulah Bapa. Dia datang ke bumi mengambil rupa manusia. Ya. Di dalam diri manusianya itu ada Bapa. Itu artinya. Ya. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata pada Filipus seperti ini, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Nah, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Nah, artinya Yesus itulah Bapa. Nah, yang perlu kita ketahui lagi, siapakah anak itu? Anak itu adalah roh Bapa. Roh Bapa yang diutus ke bumi menyandang nama Bapa. Menyandang nama Bapa. Yang diutus ke bumi mengambil rupa manusia. Namanya Yesus Kristus. Jadi nama Bapa itu adalah Yesus Kristus. Nama rohnya yang diutus ke bumi, karena itu roh Bapa yang diutus ke bumi mengambil rupa manusia, menyandang nama Bapa, yaitu Yesus Kristus. Makanya waktu Maria mengandung, sebelum mengandung, ada malaikat dari sorga, Gabriel, datang kepada Maria. Yesus bikin namanya. Itulah nama Bapa yang disandang oleh anak, yaitu roh Bapa yang diutus ke bumi. Jadi, kalau kita ditanya, Yesus yang benar itu siapa ya? Yesus Kristus yang benar itu siapa ya? Dialah Bapa yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita. Yang mengutus rohnya ke bumi, menyandang namanya, yaitu Yesus Kristus. Yang melakukan penebusan bagi manusia di kayu salib. Setelah selesai melakukan penebusan, kemudian naik ke sorga. Jadi kita punya satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namanya Yesus Kristus. Ya, kita mempunyai satu Tuhan, namanya Yesus Kristus. Itulah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oke, terima kasih. Bye-bye. Semoga berguna ya. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin.